Assalamualaikum Pak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Sirni Putmanolo. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem RRP dan UKM. Di materi yang pertama, kebutuhan bisnis dan tujuan proyek. Kebutuhan bisnis, pengelolaan inventaris, otomatis pengelolaan stok untuk mengurangi kesalahan manual. Yang selanjutnya, pelaporan keuangan, memastikan laporan keuangan yang cepat dan akurat. Yang ketiga, efisien operasional, mengurangi waktu dan biaya produksi. Selanjutnya, tujuan proyek, meningkatkan fasilitas dan kontrol atas proses bisnis, mendukung pengembalian keputusan berbasis data, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih responsif. Materi selanjutnya, proses pemulihan solusi RP. Identifikasi kebutuhan. Yang pertama, lakukan wawancara dengan stakeholder untuk menentukan kebutuhan spesifik. Yang selanjutnya, buat daftar fitur penting dan diinginkan. Selanjutnya, riset folder, evaluasi vendor berdasarkan kendala reputasi dan umpan balik pelanggan. Yang berikut, bandingkan solusi lokal vs cloud dan pertimbangan biaya serta skalabilitas. Yang selanjutnya, ujian coba solusi, meminta demo dari vendor yang dipilih, lakukan uji coba untuk memastikan fungsionalitas memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, rencana implementasi. Optimisasi. Yang pertama, tahapan implementasi. Perencanaan, tentukan klaim, anggaran dan sumber daya. Pengembangan, sesuaikan RP dengan proses bisnis. Pengujian, uji sistem untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Go live, lanjutkan sistem dan monitor untuk masalah awal. Selanjutnya, kontaminasi. Hindari kontaminasi berlebihan, bisa mengganggu perubahan sistem. Fokus pada menyesuaikan antarmuka pengguna laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunita Turutero. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Strategi manajemen perubahan organisasi. Komunikasi yang efektif, jelaskan perubahan dan manfaat kepada seluruh organisasi. Yang kedua, gunakan berbagai saluran komunikasi untuk memastikan pesan sampai. Penelitian, pelibatan staf. 1. Libatkan karyawan dalam proses perencanaan dan pengujian. Yang kedua, dapatkan umpan balik mereka dan sesuaikan pendekatan kebutuhan. Pelatihan dan dukungan. Yang pertama, siapkan sesi pelatihan sebelum implementasi. Yang kedua, salurkan materi belajar mandiri dan dukungan berkelanjutan. Pengujian anggaran proyek dan analisis ROI. Yang pertama, anggaran. Hitung biaya lisensi, implementasi, pelatihan dan pemeliharaan. Yang kedua, sisihkan anggaran untuk banyak biaya tak terduga. ROI. Yang pertama, hitung penghematan biaya operasional dan peningkatan pendapatan. Yang kedua, pertimbangkan manfaat tidak langsung seperti peningkatan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, rencana pelatihan pengguna. Program pelatihan. Yang pertama, buat kurikulum pelatihan berbasis peran. Yang kedua, gunakan kombinasi metode pelatihan in person, online dan dokumentasi. Evaluasi pelatihan. 1. Uji keterampilan pengguna setelah pelatihan. Yang kedua, sediakan sesi tambahan jika diperlukan. Integrasi dengan sistem yang ada. Evaluasi sistem existing. Yang pertama, identifikasi sistem yang harus diintegrasikan dengan ERP. Yang kedua, pastikan kompatibilitas data dan format pengujian dan validasi. Yang ketiga, lakukan pengujian integrasi secara menyeluruh. Yang keempat, periksa kesesuaian data dan sinkronisasi real time. Selanjutnya, rencana pemeliharaan dukungan pasca implementasi. Pemeliharaan terjadwal. Jadwalkan pemeliharaan rutin untuk memperbarui dan memperbaiki sistem. Monitor kinerja sistem secara berkelanjutan. Dukungan teknis. Sediakan tim support yang siap menangani masalah teknis. Tawarkan pembaruan berskala dan pelatihan lanjutan.
Baik, mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya. Terima kasih.